Halo teman-teman Diva Friends, selamat datang di podcast Abi, Ayah Bunda Istimewa. Baiklah, di podcast kali ini bersama saya, Sukma Yuli Arianti, kita akan membahas banyak sekali tentang parenting, pendidikan, dan juga mengenal bagaimana anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, pernah nggak sih ayah bunda merasa ada sesuatu yang aneh pada perkembangan anak ayah bunda? Nah, misalnya seperti mereka lambat berbicaranya pada usia tertentu, kemudian kesulitan fokus, dan juga mungkin responnya berbeda dari anak-anak normal lainnya. Kadang, satu sisi, kita merasa ada yang perlu kita perhatikan. Tapi di sisi lain, kita juga merasa bertanya-tanya, apakah ini normal? Baiklah, di sini podcast kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan dan juga kekhawatiran dari ayah bunda semuanya mengenai anak dengan berkebutuhan khusus. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang memahami tanda awal dan pentingnya deteksi dini anak berkebutuhan khusus, khususnya dari perspektif seorang guru. Baiklah, untuk bintang tamu kita hari ini, kita sambut yakni Ihsan Marvel Khairullah. Beliau adalah pemuda inspiratif yang sangat amat berpengalaman tentunya, karena beliau bukan hanya seorang guru melainkan pendiri SLBIT Asatama. Mas, ini kita panggilnya Mas atau Bapak ini? Mas aja. Mas masih aja. muda, Mbak. Oke. Mas Marvel ya atau Mas Ihsan? Mas sama aja, Ihsan atau Marvel sama aja. Oke, Mas Marvel boleh tolong diceritakan nggak sih bagaimana pengalamannya Mas Marvel ini saat terjun ke tentunya anak berkebutuhan khusus, Mas? Ya, jadi saya itu lulus dari SMA, saya ambil kuliah S1 itu di PLB UNY. Mungkin beberapa teman-teman mungkin belum tahu PLB UNY itu mungkin belum pernah dengar, itu jurusan pendidikan luar biasa UNY gitu. Kemudian saya S2-nya juga ambil di PLB UNY, jadi memang passionate banget tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di sela-sela kuliah S1 itu, Mbak Sukma, saya itu udah mulai ngajar di sebuah SLB. Jadi saya kuliah waktu jam kosong, misalnya pagi jam kosong saya udah ngajar di SLB. Jadi saya itu pengen ketika belajar itu saya udah praktek gitu, Mbak Sukma, karena saya merasa di kelas tuh kurang gitu, nggak cukup. Jadi saya pengen tahu di lapangan tuh realnya kayak gimana. Nah, kemudian tahun 2020 saya sambil kuliah itu ngajar di SLB, disambi-sambi gitu. Kemudian di 2023 saya merintis SLB sendiri dan diresmikan, disahkan, keluar izin operasional di 2023 SLB ITH Asatama sampai sekarang di satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sleman waktu itu yang belum ada SLB-nya, jadi di lereng Gunung Merapi sana di Cangkringan. Masya Allah, keren banget kan teman-teman semuanya. Nah, terus Mas Marvel, bagaimana sih akhirnya kenapa Mas Marvel ini memutuskan untuk mendirikan sekolah? Ya, kalau saya itu sebenarnya nggak ada kepikiran mau mendirikan SLB sekolah itu, saya nggak ada kepikiran, Mbak Sukma. Cuman ibu saya itu waktu itu pengen aja beramal jariah, karena ibu saya kan setiap hari kan di rumah itu kan sore itu mesti ada TPA untuk anak-anak sekitar rumah. Kemudian ibu saya ingin menambah lagi apa ya yang bisa dilakukan untuk beramal, untuk memberi manfaat kepada sekitarnya. Nah, akhirnya karena saya jurusannya PLB, ibu saya bilang, kenapa nggak dirikan SLB? Waktu itu saya pikir, lah dirikan SLB kan nggak mudah gitu, banyak sekali yang dilakukan. Kemudian tidak hanya secara ilmu, secara materi, kemudian secara perjuangan kita itu untuk merintis dari nol itu tidak mudah ya, Mbak Sukma. Jadinya akhirnya ya saya manut-manut aja gitu. Nah, akhirnya kenapa kami bisa pilih di Cangkringan? Karena waktu kami tanya-tanya syarat izin pendirian itu, kami ke Dinas Pendidikan Provinsi DIY, kami tanya ke bidang pendidikan khusus waktu itu. Tanya syarat-syaratnya, malah disarankan, Mas, kalau mau bermanfaat sekolahnya, dirikan di Cangkringan sana, di lereng Gunung Merapi sana, itu satu-satunya kecamatan di Sleman yang tidak ada SLB-nya. Akhirnya, ya udah, kami dirikan di sana pelan-pelan, walaupun kami agak ragu juga ini bisa jadi enggak ini SLB-nya, cuman kami modal nekat dan modal bismillah aja. Ternyata sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah.
luar biasa ya Mas. Berarti di daerah Cangkringan itu SLB satu-satunya SLB yang Mas Ihsan. Ya, dulu sebelum sekolah saya berdiri itu, kalau ada anak berkebutuhan khusus mau sekolah itu harus ke kecamatan lain atau bahkan ke Jawa Tengah malahan. Ya Karena yang terdekat di situ. Ya, beginilah ayah bunda. Jadi biasanya untuk orang yang terjun langsung dengan anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya mengambil profesinya aja, tapi memang panggilan hati. Betul tidak Mas Ihsan? Betul. Wah, betul. Oke, lalu Mas Ihsan, ketika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, seringkali kita mendengar cerita bukan hanya tentang anaknya, tapi tentang perjalanan orang tuanya. Banyak orang tua yang biasanya datang itu memiliki perasaan-perasaan yang gundah, yang ragu mengenai tentang anak-anaknya tersebut. Kadang masih banyak orang tua yang masih belum mengetahui bahwa anak tersebut itu apakah masuk ke kategori anak berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, biasanya dari pengalamannya Mas Ihsan sendiri kemarin, kan sudah banyak sekali ya pengalaman Mas Ihsan di saat membangun sekolah dan lain-lainnya. Itu ada tidak orang tua yang datang ke sekolah benar-benar nol, belum mengetahui tentang apa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana anaknya beliau tersebut? Kalau saya Mbak Sukma, karena kan saya itu guru SLB, tentu saja orang tua yang datang itu sudah tahu kalau anaknya berkebutuhan khusus atau memiliki kecenderungan untuk berkebutuhan khusus. Tapi sering yang terjadi Mbak Sukma ketika datang ke SLB saya itu, orang tua itu datangnya terlambat, anaknya udah gede, udah kelas 5 atau sudah SD kelas besar kayak gitu. Ada juga orang tua yang dia kayak denial gitu Mbak Sukma, dia nggak bisa menerima, anakku normal kok, anakku nggak kenapa-kenapa kok, anakku baik-baik saja kok. Akhirnya karena tidak bisa masuk SD, dia tetap di TK sampai umur 8 tahun. Nah itu kan sudah terlambat ya kalau untuk masuk SD. Harusnya kan sudah SD kelas 2, dia tetap di TK. Akhirnya karena sama sekolahnya sudah, Bu, anak ibu seharusnya di tempat dengan penanganan yang khusus. Akhirnya barulah dia ke SLB. Karena dia denial nggak bisa masuk SD, tapi dia bertahan di TK itu terus. Akhirnya tapi nggak mau ke SLB juga, dia merasa anaknya baik-baik saja kok, anakku normal, anakku baik-baik saja. Akhirnya dia kelamaan di TK, menghabiskan banyak waktunya di TK, sudah sampai umur 8 tahun, sudah kelas 2. Akhirnya masuk ke SLB itu, ke sekolah saya, sudah, ya bisa dibilang sudah terlambat. Seharusnya ketika misalnya dia mendapatkan penanganan yang khusus sejak awal, itu seharusnya sudah banyak yang dia dapatkan. Tapi kan berarti teman-temannya yang mungkin sudah ke sekolah khusus sudah lebih dulu, sudah dapat banyak. Nah ini yang dia itu datangnya terlambat, akhirnya mulai dari nol. Gitu. Berarti sebenarnya kalau untuk mengetahui anak tersebut kategorinya masuk ke anak berkebutuhan khusus itu sudah bisa kita lihat dari usia dini ya Mas? Ya, dari usia dini. Sebenarnya kan kalau misalnya ibu itu bahkan dari hamil pun sudah dapat apa yang ibu-ibu itu biasanya ketika kontrol, ketika periksa itu sama di buku pink. Buku pink. Nah, itu kan buku pinknya itu kan sudah dapat itu. Bahkan dari ketika dinyatakan hamil kita periksa kan sudah dapat buku pink. Nah, di situ tuh ketika anak dari umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah ada tahap-tahap perkembangannya. Kalau misalnya nggak di buku pink itu pun, di HP kita itu nggak usah jauh-jauh. Di HP kita yang kita pakai setiap hari itu banyak aplikasi-aplikasi untuk ngechecklist. Kemarin anak saya sendiri itu kan umurnya baru 5 bulan ya. 5 bulan, tapi saya curiga kok belum onggong-onggong, belum bisa duduk dan sebagainya. Akhirnya kan saya cek, oh ternyata anak saya keterlambatannya di ini. Kemudian kan dari situ kan bisa distimulasi. Atau kalau misalnya ketika terlambat sudah terlalu jauh kan bisa kemudian apakah ke puskesmas yang terdekat ya, atau misalnya ke dokter spesialis anak, atau misalnya ke psikolog dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Oke, baiklah. Berarti sebenarnya masih banyak orang tua, ayah bunda di luar sana yang masih belum mengetahui atau belum bisa mendeteksi dini bahwa anaknya tersebut masuk ke anak dengan berkebutuhan khusus. Dan saat ini sudah terfasilitasi bukan hanya melalui puskesmas, tapi sekarang juga udah ada aplikasi gitu ya Mas ya, yang bisa mengetahui bagaimana proses perkembangan anaknya. Nah, kemudian Mas, biasanya itu ayah bunda itu
mengetahui atau sadar bahwa anak ini, kan biasanya orang tua itu masih denial ya Mas ya. Nah itu biasanya dia mengetahui kalau anaknya ini berkebutuhan khusus itu dari teguran orang-orang atau bagaimana Mas? Kalau yang sejauh ini yang saya temui ya, biasanya orang tua itu sebenarnya sudah sadar ketika anaknya itu umur berapa bulan itu sudah sadar. Bahkan ada yang dari lahir. Seperti anak-anak dengan kebutuhan khusus yang nampak di mata. Contohnya seperti cerebral palsy atau Down syndrome itu kan nampak sekali di mata. Bahkan baru lahir pun kita sudah bisa lihat, oh ini anak dengan Down syndrome, seperti itu. Dan dokter biasanya sudah ketika anak lahir kemudian misalnya diukur tengkuknya atau dengan dilihat wajahnya, dengan telapak tangan itu sudah bisa, dokter sudah menyampaikan, Bu ini anak mungkin ada kecenderungan bisa diduga sebagai anak yang misalnya Down syndrome, seperti itu. Nah tolong ya Bu amati tahap tumbuh kembangnya, kemudian diperiksakan rajin-rajin kontrol, seperti itu. Nah sebenarnya sudah tahu. Dan kalau mungkin yang tidak nampak seperti autis dan sebagainya itu biasanya ketika dia sudah mulai di usia yang harusnya bermain atau sudah mulai muncul senyum sosial, atau mungkin seharusnya dia motoriknya misalnya sudah bisa jalan atau apa, itu sudah terlihat. Akan tetapi mungkin orang tua itu banyak yang merasa mungkin cuma terlambat saja, atau dia khawatir. Bahkan ada orang tua yang pernah menyampaikan ke saya ketika masuk, Ibu kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa nggak tes psikologi dari dulu. Ibunya bilang apa? Saya itu takut kalau periksa nanti malah hasilnya kenapa-napa. itu kan saya takut kalau saya periksa malah hasilnya kenapa-kenapa gitu kan. Padahal dengan dia periksa, dia tahu, oh anak ini ternyata termasuk apa, misalnya berkebutuhan khusus kah, atau hanya mungkin keterlambat perkembangan saja. Atau ketika mungkin baru terlambat perkembangan, dia sudah bisa melakukan intervensi yang dilakukan untuk agar apa, dia bisa mengejar ketertinggalan tersebut gitu loh Mbak. Oke, baiklah. Jadi masih banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya itu kenapa-kenapa, padahal hal itu tuh bisa berdampak ke tahap selanjutnya. Lalu Mas, kalau misalnya orang tua tersebut masih merasa khawatir untuk mungkin datang ke psikolog ataupun ke dokter anak, biasanya dari guru sendiri, dari perspektifnya Mas Marvel sendiri, itu bagaimana sih tanda-tanda yang terlihat dari anak berkebutuhan khusus tersebut? Oke, kalau dari buku-buku yang saya baca, dari pengalaman saya bertemu dengan orang tua, biasanya itu anak berkebutuhan khusus itu sudah terlihat dari biasanya di bawah 3 tahun sudah nampak. Misalnya ketika dia itu seharusnya sudah bisa tengkurap atau sudah bisa angkat kepala. Misalnya tengkurap kemudian kepalanya sudah tegak 45 derajat kayak gitu ya. Itu dia belum bisa tegak, belum bisa mengangkat kepalanya. Nah itu biasanya sudah suatu tanda sudah lampu merah untuk orang tua itu harus segera, aduh anakku kenapa ini gitu. Kemudian dan di tahap-tahap perkembangan selanjutnya, atau dari bicaranya atau dari motoriknya, ada beberapa anak yang tidak suka dengan sentuhan. Kemudian ketika kan kita biasanya kalau ada anak bayi suka kita ajak main atau kita ajak ngomong dan sebagainya, kalau bahasa Jawanya dililing. Nah, dililing biasanya kayak diajak nyanyi atau diajak ngobrol. Kenapa? Mau apa kayak gitu. Biasanya kan ada kontak mata. Nah, ini pada beberapa kasus itu biasanya kontak mata tidak ada. Kemudian tidak ada senyum sosial, tidak menyukai sentuhan, atau keterlambatan perkembangan yang lainnya. Atau suatu ketika saya pernah juga ketemu dengan orang tua, dia heran ketika anak yang lain itu mainan mobil-mobilannya itu ibunya belikan kayak semacam main mobil yang bisa dinaikin sama anaknya gitu. Anak lain itu pada maju mundurkan mainannya atau diajak jalan mainan mobilnya itu. Tapi apa yang dilakukan anak ini? Dia melakukan suatu hal yang tidak wajar. Dia balik mobil-mobilan itu, kemudian rodanya diputar terus berjam-jam, dan itu dilakukan pagi, siang, sore, malam. Nah itu sudah bisa menjadi tanda-tanda yang membuat orang tua waspada. Sesegera mungkin, oh anakku kenapa ini? Harus diperiksakan, kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk menstimulasi, untuk mengejar ketertinggalan perkembangan, atau untuk mencegah adanya perilaku yang mungkin terbatas dan berulang-ulang tersebut gitu Mbak. Oke, berarti sebenarnya tanda-tanda kecil yang menurut orang tua atau ayah bunda ini biasanya normal, anak saya main-main biasa, tapi itu juga bisa menjadi tanda-tanda bahwa
kita lihat identifikasi itu adalah anak berkebutuhan khusus gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian Mas, bagaimana dengan orang tua yang mungkin masih merasa khawatir tentang kekhawatirannya, aduh saya takut nih anak saya berkebutuhan khusus. Itu bagaimana menurut pandangan Mas sebagai seorang guru Mas? Kalau menurut saya mungkin kekhawatiran, ketakutan itu wajar, namanya juga orang tua. Iya. Orang tua mana sih yang pengen anaknya berbeda? Orang tua mana sih yang pengen anaknya itu ada hambatan atau ada keterlambatan? Orang tua mana sih yang pengen yang tidak pengen anaknya itu seperti anak-anak yang lainnya, bisa bermain, bisa ceria, bisa belajar dengan sewajarnya seperti anak-anak pada umumnya. Tapi kan orang tua juga harus berpikir realistis. Tidak mudah memang. Pasti ada tahap penolakan, sampai akhirnya bisa menerima itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung support dari lingkungan sekitarnya, kayak gitu. Tapi orang tua ya memang bagaimanapun harus realistis dan harus berpikir untuk kebaikan anaknya. Semakin cepat, semakin dini, semakin awal orang tua itu memeriksakan anaknya, mengintervensi anaknya, maka kemungkinan anak untuk tertinggal terlalu jauh atau mungkin memiliki perilaku-perilaku yang tidak wajar itu banyak itu bisa dikurangi. Gitu. Kemudian orang tua juga bisa tahu sebaiknya anakku ini mendapatkan layanan yang seperti apa. Apakah itu terapi? Apakah itu bisa dengan intervensi di rumah, atau mungkin bisa ke dokter spesialis anak, atau mungkin bisa dimasukkan ke sekolah inklusi, atau bisa dimasukkan ke sekolah khusus. Itu nanti dengan dia memeriksakan anaknya ke ahli seperti psikolog, seperti ke dokter, kemudian berkonsultasi dengan ahli pendidikan, itu orang tua bisa paham anakku ini baiknya diapakan, dikemanakan, seperti itu. Nah, itu yang mungkin orang tua masih khawatir, kok anakku, aku takut kalau memeriksakan nanti anakku malah jadi hasilnya begini. Ya itu sebenarnya tadi ya karena belum bisa menerima kenyataan tadi itu. Oke, apalagi tadi kan Mas Marvel menceritakan bahwa melihat tanda-tanda pada anaknya sendiri ya Mas ya. Nah itu biasanya Mas, reaksi itu kan pasti hampir 11-12 lah antara semua ayah dan bunda di luar-luar sana. Nah reaksi pertama Mas Marvel itu awal-awalnya gimana? Dan terus tantangannya nih Mas, pastikan fase-fase awal pas mengetahui anak kita merasa anak kita berbeda itu bagaimana Mas, tantangan fase-fase awalnya gitu Mas? Saya juga melakukan apa yang orang tua umumnya lain lakukan. Saya awalnya bilang, karena kami berdua sama-sama PLB, saya sama istri berdua sama-sama PLB, dan kita memahami betul apa itu namanya gejala-gejala awal. Apa yang membuat orang tua harus mulai waspada gitu. Jadi waktu anak saya umur berapa ya waktu itu? 4 bulan 3 bulan belum bisa tengkurap gitu kan. Kemudian istrinya udah mulai bilang, kok yang seumuran pada udah bisa tengkurap ya, kok anak kita belum ya. Kemudian saya cuma nenangin gini, mungkin belum aja, tunggu seminggu 2 minggu lagi, kayak gitu kan. Nah kemudian ternyata sampai 2 minggu pun ditunggu ternyata belum datang tengkurap juga. Nah akhirnya saya cek di buku pink, iya harusnya udah bisa tengkurap ya. Saya bilang kayak gitu sama istri saya. Istri saya juga cek di aplikasi, iya di aplikasi ini harusnya sudah bisa tengkurap juga. Kemudian akhirnya kita konsultasi, karena waktu itu berbarengan dengan jadwal imunisasi. Saya tanyakan juga dengan bidannya, Bu Bidan ini kok belum bisa ya, gimana kita harus bagaimana. Waktu itu karena yang awal yang terdekat waktu itu bidan, jadi kami ke bidan. Kemudian kami juga lihat di YouTube dan sebagainya cara menstimulasi anak untuk usia segitu, yang stimulasi untuk mengkurap dan sebagainya itu kita lakukan terus, dan alhamdulillah walaupun terlambat mungkin bisa gitu. Oke, berarti sebenarnya ayah bunda masih banyak juga yang orang tuanya masih denial, termasuk Mas Marvel juga sempat itu. Iya. Jadi masih bingung, masih khawatir gitu.
Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai ya Mas ya, udah Alhamdulillah, terlewati. udah bisa. Jadi terus tantangannya selanjutnya Mas, kalau sudah melewati fase awal itu, selanjutnya itu biasanya untuk orang tua itu tantangannya apa sih Mas? Apalagi kan Mas kan udah punya sekolah sendiri yang dimana banyak anak-anak berkebutuhan khusus, dan melihat dan juga sekaligus mendengar pasti keluhan orang-orang tua itu. Nah itu biasanya tantangannya itu bagaimana Mas dalam memahami anak berkebutuhan khusus ini Mas? Yang saya lihat tantangannya ketika mereka biasanya setelah tahu diagnosisnya, oh anakku ternyata ADHD, atau oh anakku ternyata slow learner, oh anakku autis, oh anakku tunarungu. Biasanya mereka kemudian yang jelas awal bingung ya, jelas yang pasti. Ada penolakan juga, kemudian pasti mereka di awal ada apa itu namanya, ada apa ya, pergolakan batin yang luar biasa. Ada yang bertengkar dengan suaminya, ada yang bertengkar dengan orang tuanya, saling menyalahkan dan sebagainya. Nah itu tantangan di awal. Bahkan saya pernah loh Mbak Sukma ketemu dengan suami yang menceraikan istrinya gara-gara anaknya berkebutuhan khusus. Saya pernah ketemu, saya pernah menemui itu. Meninggalkan istrinya karena anaknya berkebutuhan khusus. Berarti kan itu menyalahkan istrinya ya berarti ya. Nah, pasti di awal ada pergolakan itu. Cuman kan itu harus dilewati bersama-sama, dikomunikasikan. Nah, kemudian setelah mereka bisa menerima, selanjutnya mereka mengakses nih, anak ini bisanya sebaiknya diapakan, apakah terapi, apakah sudah bisa sekolah, dan sebagainya. Nah itu orang tua menggali lagi informasi dari situ. Tantangannya terkadang biaya terapi kan mahal. Ada yang kemudian sekolah khusus yang memang layanannya bagus juga, ada beberapa yang SPP-nya juga lumayan juga. Nah itu terkadang orang tua khawatir. Mereka milih anaknya tetap sekolah di SD negeri. Yang penting negeri tidak bayar. Padahal di situ tantangannya yang bertarung setiap hari dengan pelajaran-pelajaran itu anaknya, bukan orang tuanya. Tapi orang tuanya tetap ego memaksakan anakku harus di sekolah negeri. Nah, orang tua tidak memikirkan, beberapa orang tua ya, tidak semuanya, banyak sekali orang tua yang peduli, tidak memikirkan bahwa anakku ini struggle loh di SD umum ini. Nah, itu padahal saat ini juga untuk terapi juga sudah ada beberapa yang ditanggung BPJS, kemudian juga ada terapi-terapi yang memang ada dari lembaga-lembaga sosial. Bahkan saya di SLB pun, saya baru dapat sosialisasi 2 minggu yang lalu, ada kalau di DIY itu ada yang namanya beasiswa Jamdiksus, Jaminan Pendidikan Khusus. Dan itu alokasinya, salah satu yang boleh dialokasikan adalah biaya terapi dan biaya seragam, biaya SPP. Jadi orang tua jangan takut anaknya di sekolah biayanya mahal, di sekolah khusus ya, kayak mungkin sekolah-sekolah autis yang mungkin mengedepankan kualitas, sekolah-sekolah tunarungu yang mengedepankan kualitas itu biasanya aduh sana SPP-nya mahal banget. Padahal di beasiswa Jamdiksus itu ada. Kemudian ada beasiswa perlengkapan sekolah. Jadi orang tua tidak usah khawatir. Sekarang tuh dari pemerintah sudah banyak alokasi-alokasi dana yang apabila dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran, itu sebenarnya bisa meringankan orang tua. Dan beasiswa Jamdiksus itu sekolah punya hak dan bisa mengadakan kerjasama dengan mitra untuk mengadakan sesi terapi untuk anak-anak di sekolah itu, dan itu ada dananya gitu. Jadi orang tua itu sekarang kalau misalnya cari informasi kemudian mau menerima dengan legowo kondisi anaknya itu, sebenarnya jalan-jalan itu banyak yang terbuka dan dimudahkan saat ini. Oke, berarti sebenarnya itu ya Mas ya, untuk fasilitas tentang anak berkebutuhan khusus ini udah banyak banget disediakan. Dan juga sebenarnya ayah bunda, beberapa sekolah itu sudah menyiapkan tempat ataupun terapi yang dimana itu adalah sebagai program khusus dari sekolah tersebut untuk membantu ayah bunda dalam menangani anak-anaknya selanjutnya gitu, untuk tahap perkembangannya. Kemudian Mas, biasanya itu Mas kan orang tua ini kan mereka itu udah tahu nih, mereka itu memiliki anak berkebutuhan khusus, terus tahu cara-cara langkah-langkahnya bagaimana. Tapi kan masih banyak orang tua yang masih merasa kayak, oh ya udah tak taruh di sekolahan aja, biar dia lebih
perkembangannya lebih bagus di sekolahan, tapi di rumah sendiri itu tidak difasilitasi atau tidak terpenuhi, Mas. Nah, itu biasanya dari perspektif guru itu seperti apa sih, Mas, harusnya? Kalau saya sebagai guru itu kan memang kita mengenal ya, dalam pendidikan itu ada 3 pusat pendidikan, ya kan? Betul. Ada sekolah, ada keluarga yang di puncak atasnya, sekolah dan juga masyarakat. Nah, kalau hanya sekolah saja, keluarga dan masyarakat tidak mendukung, maka hanya dapat sepertiganya. Iya, betul. Ya, betul. Kalau keluarga saja tapi tidak disekolahkan dan di masyarakat juga dia tidak dilibatkan secara aktif, maka juga hanya 1. Padahal tiga ini saling mendukung, gitu. Saya melihat dari bertahun-tahun saya mengajar itu sangat berbeda. Orang tua, anak ya, sama-sama sekolah di tempat kami. Iya. Anak yang orang tuanya bisa menerima, kemudian dia melakukan segala sesuatu, segala upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya, mendukung belajarnya di sekolah, mendukung perkembangannya, dengan orang tua yang ya sudah, anak saya begini, nggak bisa di sekolah umum, saya masukkan ke sekolah khusus saja, ya sudah dititipkan, yang penting lama waktunya di sekolah, nggak mengganggu orang tua di rumah. Itu sangat jauh berbeda. Di sekolah saya, anak masuk pertama itu datang ketika masih pakai pampers. Saya bilang hari pertama sekolah tidak boleh pakai pampers, dilepas saja. Toilet training kayak gitu. Saya harap saya sampaikan, Bapak Ibu di rumah memantau perkembangannya dan melakukan juga apa yang kami lakukan. Kami di awal semester pasti menyampaikan ke orang tua, ini program pembelajaran individu untuk anak-anak, dari permapel apa, untuk kemudian program kekhususannya apa dan sebagainya. Itu sudah ada setiap awal semester kami memberikan lembaran ke orang tua. Nah, ini bisa dilakukan dan kami juga terbuka untuk ditanyai orang tua, yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung anak ini apa. Tapi tidak semua orang tua seperti itu dan sangat berbeda. Hasilnya sangat berbeda. Anak-anak yang ini konteksnya toilet training saja ya. Anak baru masuk sama-sama kelas 1, yang satu dengan autis dengan sama-sama high function ya. Sama-sama umur 6 tahun masuk, yang satu di toilet training 3 bulan langsung tuntas. Bisa pip, bisa pup di tempatnya, tidak pakai pampers lagi. Sedangkan yang satunya ketika kita hanya toilet training di sekolah, di rumah tidak toilet training, itu sudah 2 tahun sampai sekarang masih belum tuntas toilet trainingnya, masih harus pakai pampers. Karena apa? Karena di sekolah sudah tidak pakai pampers, di rumah dipakai pampers lagi, gitu kan. Nah, saya sudah bilang Mbak Sukma, Pak, Bu, ini lebih baik Bapak Ibu rajin-rajin ngepel di rumah, rajin-rajin ganti spray kasur di rumah, nyuci kasur di rumah, setahun capek daripada Bapak Ibu besok ke depannya sampai anaknya udah SMP, sudah SMA pakai pampers terus. Padahal biaya pampers berapa? Iya kan Mbak Sukma, biaya pampers berapa? Padahal anaknya sudah besar pakai pampers dewasa dan harganya tidak murah. Padahal kalau orang tuanya mau sabar dan mau bekerja sama dengan sekolah, setahun pertama nggak usah sampai setahun lah, 1 semester mungkin capek ya ngepel, habis itu nyuci kasur dan sebagainya, gitu, ngucek bajunya anaknya, mungkin bau ompel dan sebagainya. Tapi itu sudah 1 semester selesai. Dibandingkan dengan orang tua yang mungkin tidak melakukan itu, akhirnya sampai anaknya sudah SMA loh, Mbak Sukma, masih pakai pampers. Nah, itu kan padahal kalau orang tuanya mungkin sigap dari awal itu bisa sebenarnya anaknya itu diintervensi dari usia dini, seperti itu Mbak Sukma. Oke. Terus Mas, tadi kan udah diceritain bahkan ada orang tua hal sepele aja, toilet training aja masih tidak konsisten ya Mas ya. Berarti sebenarnya deteksi itu atau identifikasi itu bukan hanya di awal, tapi bisa diidentifikasi berkelanjutan ya Mas ya. Seperti itu. Betul. Nah, terus kemudian Mas, bagaimana untuk orang tua sendiri, ayah bunda yang mungkin sedang menonton kita ini untuk mengetahui bagaimana identifikasi yang bukan hanya di awal saja namun berkelanjutan ini untuk terus konsisten Mas. Jadi tetap ada komunikasi dengan guru dan juga mungkin bisa memperbaiki atau membentuk perkembangan anaknya lebih baik gitu Mas. Ya.
Kalau dari saya sendiri, sebenarnya guru itu seneng kok ketika orang tua tanya, Pak, Bu, yang bisa saya lakukan di sekolah, di rumah itu apa? Betul. Kita tuh seneng sekali. Apa itu? Ketika orang tua tanya, ini anak saya kurangnya di mana? Yang bisa saya lakukan di rumah itu apa? Saya ngulangnya apa, Pak, Bu? Orang kita itu sebagai guru itu seneng sekali. Iya. Tapi, nah, itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Jadi jangan hanya ambil rapat saja, sudah pulang. Ketika ambil rapat itu bisa tanya ke orang tua, Pak, Bu, anak saya belajar sudah sampai mana? Kemudian anak saya yang perlu dikembangkan apa? Anak saya sudah bisanya apa? Iya, Kemudian kira-kira anak saya ke depannya dikembangkan ke arah mana ya? Seperti itu. Kita tuh guru tuh senang sekali diajak orang tua untuk diskusi seperti itu. Kan mungkin masih jarang ya Mbak Sukma ya saat ini. Dengan orang tua ketika rapat itu tidak hanya sekedar kertas Bapak Ibu di rumah. Rapat itu orang tua bisa tahu, oh yang dipelajarin aku di sekolah itu ini. Dan tidak hanya pas rapotan, ketika awal semester masuk bisa berkenalan dengan gurunya, kemudian sepanjang semester itu berjalan bisa rutin setiap menjemput sekolah, Pak, Bu, tadi di sekolah anak saya belajar apa, kayak gitu. Oh gitu ya. Kendalanya apa, sudah sampai mana, apa yang bisa saya bantu dari rumah Bapak Ibu gitu. Jadi orang tua tuh sebaiknya memantau terus perkembangan anaknya di sekolah. Dengan begitu orang sekolah menyokong, orang tua menyokong, nah itu akan sangat kuat. Tapi kalau misalnya kita guru hanya bertepuk sebelah tangan gini, nggak jadi tepuk tangan ya Mbak Sukma ya, hanya bertepuk sebelah tangan, nah itu akan mungkin bisa, cuman tidak seefektif kalau misalnya didukung orang tua juga dari rumah. Oke, kebetulan Mas juga saya ini seorang guru Mas. Biasanya itu kalau misalnya pulang sekolah itu saya lebih suka ketika orang tuanya itu menanyakan, gimana Bu hari ini, apakah anak saya hari ini mengantuk? Atau apakah hari ini anak saya ini sedang tantrum atau bagaimana? Nah tapi tuh Mas masih banyak juga orang tua yang merasa kayak, ya udahlah kalau misalnya udah dikasih tahu nih, Ma, mohon maaf ini tadi tuh anaknya ini tantrum, kemungkinan kebanyakan glukosa atau bagaimana saat di rumah tadi gitu. Nah masih banyak juga orang tua tuh Mas yang merasa kayak nggak mungkin lah, nggak berpengaruh lah gula dan lain-lainnya gitu Mas. Tapi kan kita sebagai pendidik nih ya, kita sendiri kan yang sudah merasakan bagaimana menangani mereka gitu. Nah, bagaimana dengan orang tua, Mas selaku guru menangani orang tua yang masih ketika kita berikan arahan, kita berikan mungkin menceritakan perkembangan anaknya tersebut di sekolahan itu sampai mana, tapi masih kayak oh ya udah cuma sebagai angin lalu. Nah, itu seperti apa, Mas? Kalau saya pertama yang saya lakukan ketika saya ajak komunikasi tapi orang tuanya itu mungkin tidak merespon dengan positif, mungkin ya saya mencoba memahami dulu. Kadang mungkin bebannya berat, mungkin ya. Betul. Jangankan untuk memahami progresnya anak di sekolah, bahkan mungkin untuk keseharian saja mungkin tidak mudah, karena orang tua yang paling hebat itu orang tua anak berkebutuhan khusus. Iya, betul sekali. Kita belum tentu bisa menjadi orang tua yang baik kalau misalnya di posisi mereka kayak gitu. Capek loh Mbak Sukma, menjadi mereka itu capek. Dan saya memahami juga memang tidak mudah berada di posisi mereka. Belum lagi hanya mengurus anaknya saja, belum lagi pressure dari keluarga. Iya, belum tadi saya bilang ditinggalkan suaminya, diusir mertuanya dari rumah. Coba bayangkan, jangankan untuk bisa optimis anakku akan bisa, untuk optimis untuk dirinya sendiri pun belum tentu bisa kan Mbak Sukma. Tapi memang saya terus motivasi orang tua Mbak Sukma, anak ini titipan dari Allah, dan apabila digali potensinya pasti ada satu hal yang bisa dikembangkan. Iya. Apakah itu nanti dibilang olahraga atau seni atau mungkin dari keagamaan atau mungkin dari keterampilan. Kalau misalnya dari itu pun tidak bisa, maka setidaknya anak ini tuh apabila dilatih,
dididik, dikembangkan potensinya, setidaknya dia bisa merawat orang-orang di sekitarnya. Setidaknya pun apabila itu tidak bisa pun bisa merawat dirinya sendiri. Bermanfaat untuk dirinya sendiri. Karena kan tidak, saya bilang sama orang tua, Pak, Bu, tidak selamanya anak ini itu akan Bapak Ibu dampingi terus. Anak ini juga perlu dilatih untuk mandiri. Bapak Ibu mbok tolong di rumah itu anak dilibatkan kalau pas lagi masak, gitu minimal suruh nyuci apa kayak sayuran kayak atau kan anak senang tuh sambil main-main kan, walaupun mungkin sayuran banyak yang berantakan, tapi kan setidaknya anak kan senang tuh main air. Setidaknya Pak Bu, kalau pas lagi ngocok telur, kalau bikin telur dadar itu mbok anaknya disuruh ngocok gitu, berantakan nggak apa-apa, lama-lama akan rapi Bapak Ibu. Saya bilang kayak gitu. Bu, mbok anaknya itu kalau pas di rumah itu diajak nyapu, gak apa-apa, nyapunya berantakan, gak terarah, ada yang sapu nanti Bapak Ibu ulangi lagi. Memang lebih ribet saat ini Bapak Ibu, tapi kedepannya setidaknya anak ini bisa merawat dirinya ketika Bapak Ibu mungkin sudah tidak ada. Saya bilang seperti itu. Mbok, anak ini tuh diajak dalam kehidupan dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ya melipat melipat selimutnya sendiri, merapikan tempat tidurnya sendiri, kemudian dilibatkan dalam tugas-tugas sehari-hari Bapak Ibu. Saya bilang seperti itu. Kalau dia di usia tua Bapak Ibu, dia bisa merawat Bapak Ibu, bisa memasakkan untuk Bapak Ibu. Jangan disangka anak-anak ini nggak bisa. Saya sampaikan seperti itu. Jangan disangka mereka tidak bisa masak. Jangan disangka mereka tidak bisa menjahit bajunya sendiri. Jangan disangka anak ini tidak bisa merawat rumah, tidak bisa ikut berperan di masyarakat, bergotong royong, kemudian membantu kehidupan orang tetangga dan sebagainya, bertetangga dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Jangan disangka anak-anak ini nggak bisa. Anak-anak ini tuh bisa, hanya mereka belum dilibatkan saja. Seperti itu. Saya sampaikan, setidaknya pun kalau anak ini tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya anak ini bisa merawat dirinya sendiri. Kan repot, Bapak Ibu sudah sakit-sakitan atau sudah tua, tapi harus merawat anak. Setidaknya anak ini bisa mandiri ketika Bapak Ibu tua. Itulah investasi yang sudah Bapak Ibu tanamkan sejak anak ini kecil. Ketika Bapak Ibu tua, setidaknya anak ini tidak merepotkan Bapak Ibu. Dia bisa kok masak sendiri, dia bisa makan sendiri, cari makan sendiri, dia bisa bekerja sendiri. Begitu Mbak Sukma yang saya sampaikan ke orang tua. Ada banyak potensi yang bisa dikembangkan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu memerlukan perhatian, memerlukan pelibatan, memerlukan kepercayaan dari orang tuanya. Oke, betul Mas. Jadi sebenarnya ayah bunda deteksi dini dan juga identifikasi bahwa orang tua ayah bunda sudah merasakan ragu, khawatir, itu bisa langsung ditanyakan kepada ahlinya, seperti terapis, psikolog, yang dimana ketika ayah bunda itu sudah mendapatkan identifikasi awal, jadi ayah bunda sudah tahu nih harus langkahnya kemana. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan gurunya ketika anak tersebut sudah masuk sekolah. Dan juga tentunya perkembangan anaknya sudah bisa berkembang sesuai dengan anak-anak yang lainnya gitu. Dan tentunya juga ya bunda, anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya sebagai anak-anak yang kita lihat, oh mereka memiliki hambatan, tapi mereka memiliki berjuta kelebihan juga. Begitu ya Mas ya. Betul. Oke. Terus Mas Marvel, boleh nggak memberikan pesan-pesan kepada ayah bunda supaya ayah bunda ini yang tadinya mungkin ragu ataupun khawatir mengenai tentang perkembangan anaknya ini, supaya tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi. Nah, boleh mungkin disampaikan kepada ayah bunda kita ini. Untuk Abia tadi ya, ayah bunda istimewa. Pasti istimewa sekali. Yang istimewa pasti mendapat anak yang istimewa, pasti mendapatkan amanah yang istimewa juga dari Allah. Berarti dianggap kemampuannya juga istimewa. Bapak Ibu, saya tahu mungkin bagi Bapak Ibu di luar sana yang mungkin saat ini melihat ada keterlambatan perkembangan pada anaknya, atau mungkin ada hal yang tidak sewajarnya pada anaknya, itu memang tidak mudah untuk menerimanya di awal. Tapi hidup kan harus terus berjalan ya Mbak Sukma ya. Bagaimanapun anak ini sudah dititipkan pada orang tua. Anak ini sudah dilahirkan di rumah Bapak Ibu. Dan anak ini berhak untuk mendapatkan rumah yang hangat, berhak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, berhak untuk
mendapatkan pendidikan, berhak untuk berkembang. Tentu saja yang bisa memberikan itu siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Siapa lagi kalau bukan orang terdekatnya? Maka Bapak Ibu, jangan ragu, jangan khawatir untuk memeriksakan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda di rumah. Jangan ragu untuk berikhtiar apabila memang sudah didiagnosis anaknya mengalami keterlambatan atau mengalami sebuah kebutuhan khusus, maka jangan ragu untuk membawa putra-putrinya ke klinik tumbuh kembang yang terdekat, atau mungkin ke psikolog atau ke dokter anak dan sebagainya. Karena semakin dini anak mendapatkan intervensi dini, mendapatkan layanan yang tepat, maka ketertinggalannya itu akan semakin minim dan bahkan bisa melaju sangat pesat. Saya dapat satu curhatan dari salah satu guru teman saya di salah satu guru tunarungu di DIY. Dia bilang saat ini anak-anak yang masuk ke sekolahnya itu bukan lagi anak-anak usia dini, padahal sekolah tunarungu itu menerima anak dari usia 3 tahun loh Mbak Sukma. Dari masih kecil banget. Karena apa? Untuk bisa optimal justru anak itu membutuhkan intervensi sedini mungkin. Tapi apa? Belakangan ini yang datang Mbak Sukma, justru anak-anak itu datang ketika umurnya sudah 10 tahun, sudah 8 tahun, yang bahkan bagi mereka, aduh ini untuk dibentuk organ bicaranya ini sudah terlalu kaku. Karena sudah besar ya Mbak Sukma, pola komunikasinya sudah tidak semudah dibentuk ketika dia masih usia dini Mbak Sukma. Dan itu akhirnya menyebabkan belajar di sekolah tidak optimal. Padahal apabila mendapatkan penanganan yang khusus, penanganan yang tepat sedini mungkin, bisa berprestasi, bisa kuliah bahkan, bisa kuliah, bisa bekerja, bisa tunarungu loh Mbak Sukma, bisa yang murid teman saya itu bisa kerja di Pertamina. Masya Allah. Kemudian ada yang jadi guru, ada yang bekerja dan memberikan manfaat yang banyak untuk orang-orang di sekitarnya. Bayangkan betapa bangga orang tuanya apabila anaknya bisa mendapatkan layanan yang tepat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Apalagi begitu. Sekarang banyak beasiswa juga ya Mas ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul, disabilitas banyak sekali saat ini. Jadi untuk orang tua tetap optimis, tetap semangat, dan jangan ragu untuk memeriksakan kondisi putra-putrinya di rumah. Oke, begitulah ayah bunda semuanya. Jadi untuk ayah bunda semuanya yang mungkin masih ragu ataupun khawatir mengenai tentang perkembangan anak-anak ayah bunda di rumah, jangan merasa khawatir lagi ayah bunda. Mungkin rasa khawatir itu pasti tetap ada ya Mas ya. Namun bagaimana cara kita menghadapi rasa khawatir tersebut sehingga anak-anak kita ini dapat terlayani atau terfasilitasi secara dini gitu ayah bunda. Baiklah ayah bunda, terima kasih banyak Mas Marvel atas banyak sekali cerita, pengalaman, bahkan juga pengetahuan lagi nih untuk kita semuanya ayah bunda tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya yakin Mas Marvel hari ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga bisa memberikan harapan kepada ayah bunda semuanya untuk bagaimana cara menangani atau mengintervensi dini anak-anaknya yang ada di rumah. Baiklah, karena pada akhirnya setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan tugas kita sebagai orang dewasa adalah membantu mereka menemukan cara terbaik untuk berkembang. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga obrolan hari ini membuka lebih banyak pengalaman, pengetahuan, dan juga sekaligus mengingatkan kita bahwa tidak ada orang tua yang harus berjalan sendirian karena masih banyak orang-orang yang akan membantu dan juga mendukung ayah bunda semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.